عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلوبنا أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Al-Munawwarah Ahibbati Fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini Allah masih melimpahkan nikmat hingga kita mampu bersujud salat subuh berjamaah, dan terlebih lagi Allah masih berikan kita taufik, hidayah dan pertolongannya sehingga kita bisa melanjutkannya dengan majelis ilmu. Alhamdulillah. Teruslah bersyukur, dengan bersyukur mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat yang ada sampai kita dipisahkan dari dunia ini insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pembahasan kita kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang babu min sifatil jannah, sifat-sifat surga sudah selesai. Semoga bisa menjadi gambaran motivasi buat kita untuk bersemangat lebih banyak lagi untuk meraih surga Allah. Maka pada kesempatan subuh hari ini kita melanjutkan bab yang lain, adalah babu mayarji min rahmatillah. Bab tentang kita mengharap di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seluruh manusia dan juga secara umum kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Salah satu hadis tentang rahmat ini, ketika Nabi mengatakan bahwasanya kalian tidak masuk surga bukan karena amal-amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu Nabi? Iya. Terus apa yang membuat kami dapat masuk surga? Adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi salah satu yang menyebabkan seorang muslim masuk surga adalah kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada dia, kepada fulan, kepada fulana, maka alamatul jannah, ciri-ciri bakal dapat surga, ya dia tersebut yang mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dalam hadis ini kita tidak boleh terlalu percaya diri dengan amal kita. Jangan terlalu sombong, saya ini orang soleh, solehah, dengan kesolehan saya lah surga ini dapat saya raih. Salah satu Allah memberikan rahmatnya adalah diberikan kekuatan beramal soleh. Ada orang yang ilmunya banyak, tahu ini tahu itu, pandai ini pandai itu, tapi Allah nggak berikan rahmat sama dia, sehingga apa? Ilmu yang dia tahu tak teramalkan. Kalau ilmu yang dia tahu nggak teramalkan, tidak menjadi berbuah jadi pahala. Makanya salah satu Allah merahmati adalah Allah berikan ilmu yang bermanfaat, diamalkan menjadi pahala. Itulah yang betul-betul akan bermanfaat buat dirinya dunia dan akhirat. Nah, rahmat ini Bapak Ibu diambil dari sifat Allah, Ar-Rahman. Ya. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, ya, ja'alallahu rahmah minhu juz'un. Allah menjadikan rahmat itu secara umum beberapa bagian. Ya. Jadi seperti hari ini Allah berikan kita bumi, Allah berikan kita udara, Allah berikan kita nyawa, Allah jadikan langit ini atap yang tidak punya tiang, Allah jadikan matahari beredar di garis edarnya, Allah atur itu semua, ya. Itu salah satunya adalah dengan rahmat Allah. Nanti kalau di hari kiamat sudah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi. Salah satu bumi ini masih berjalan
tajri limustaqarril laha, sesuai dengan jalurnya adalah karena Allah masih berikan rahmatnya buat penduduk bumi. Karena satu hari nanti Allah akan cabut itu semua kasih sayang pengaturan Allah, maka semua bertabrakan. Saat bertabrakan itulah terjadi yang namanya hari kiamat. Ya, Allah masih kasih rezeki kepada anak burung di kegelapan malam, di pelosok hutan, dikasih cacing, cacingnya ada dalam tanah, mamanya ambil, mamanya bawa ke anaknya, dikasih makan. Itu salah satunya Allah kasih berikan sifat rahmat kepada makhluknya. Ya, Allah berikan rizki sesuai dengan kadarnya, itu tandanya Allah masih melimpahkan rahmat kepada manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Tapi kata Nabi, rahmat Allah yang banyak tadi di dunia itu cuma satu bagian. Ya. Dan sebenarnya rahmat Allah itu ada 100 bagian. Mi'atu juz'in kata Nabi. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dari 100 bagian rahmat Allah, 99 ditahan oleh Allah. Yang kita rasakan ini kasih sayang Allah itu satu bagian aja. Terus yang 99 mana? Nanti diberikan buat ahli surga. Rahmat Allah yang banyak disimpan di akhirat buat orang yang muti'in, orang yang taat kepada Allah, kasih sayangnya dirapel segitu banyak menjadi nikmat akhirat buat kita. Makanya kata Nabi, Allah cuma lempar satu dari 100 bagian. Dari mi'atu juz'in, 100 bagian. Rahmat yang ada di alam raya ini cuma Allah ambil satu bagian saja, sisanya fa'amsakallahu indahu. Allah tahan di sisinya buat nanti. Bayangin aja Pak, sekarang rahmat Allah saja sudah banyak, sudah luas, sudah wajib kita syukuri, udah menghitungnya aja susah. Apalagi nanti kalau kita lolos ya kualifikasi masuk ke surga, itu 99 rahmat siap-siap akan kita nikmati di sana. Jadi dunia ini memang sedikit saja Allah kasih kebagiannya karena disimpan di akhirat yang lebih besar. Kok jauh betul? Ya jauh. Makanya dunia ini kan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sebentar. Di akhirat itu sesuatu yang besar, yang lebih baik, yang lebih kekal. Cuman kadang-kadang kita itu lebih sukanya sama dunia. Kita abaikan akhirat. Karena itu Allah sering menyadarkan kita. Nabi sering ingatkan juga umat kalau sholat Jumat Nabi baca surat Al-A'la. Itu apa? Supaya kalian tuh gak dunia terus, kalian tuh betul-betul terlalu berlebihan sama dunia. Dalam surat Al-A'la itu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah sindir itu kan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian terlalu berlebihan suka dunianya. Tu'thirun dari kata athar, berefek. Tuh, efek dunia lebih kuat di hati kamu. Kalian suka dunia sih. Allah bilang apa? Wal akhiratu, tapi akhirat itu khairu wa abqa. Akhirat itu sadar manusia lebih baik buat kamu, lebih abqa. Abqa itu apa? Baqo, kekal. Makanya rugi banget orang nikmat yang kekal, yang lebih baik tak diperhatikan untuk nikmat yang sikit dan kecil dunia. Dunia ini Bapak Ibu nikmatnya bukan tidak boleh dinikmati, pakai aja. Uang, umur, sehat, rezeki, pakai aja. Tapi jangan sampai lupa sana gitu loh. Nikmat dunia ini semuanya ini adalah alat fasilitas Allah buat kita ngumpulin bekal tuh dia yang betul.
Makanya rugi banget kalau ada orang yang nguber uang cari duit nggak pengajian, nguber uang, nguber dagang, nguber uang, ya, nguber untung, nguber dunia, tak mau sholat, nguber ini itu nikmat dunia, nggak mau zikir, rugi. Kenapa? Itu yang disimpan di sana khairun wa abqa kata Allah, lebih baik, lebih kekal. Ya. Makanya dunia itu bukan buat ditalak 3, Pak. Jangan ditalak 3. Dunia ini pakai, punya duit banyak, yes. Infaknya juga banyak gitu loh. Jangan ditalak 3. Yang bikin masalah adalah ketika dunia melenakan dari misi akhirat. Ya. Nah, kemudian di antara satu rahmat Allah yang diberikan ke dunia itu nanti ketika kita menghadapi ajal. Aslinya ajal kita itu lebih menyakitkan dari yang hari ini kita lihat kalau ada saudara-saudari kita mati. Tapi salah satu kasih sayang Allah, ya, wa innallaha laqabidun tilkar rahmah yaumal qiyamah, ya, Allah jadikan salah satu rahmatnya di hari kiamat nanti, yang satu di dunia, salah satunya menolong hamba Allah supaya sakratul mautnya itu tidak terlalu menyakitkan. Para ulama sejarah mengatakan, mu'arrikhin, yang menyebabkan Allah itu merahmati sakratul maut setiap orang beriman adalah bisababi doa, dengan sebab doa Rasulullah. Rasulullah itu waktu mau wafat pernah berdoa sama Allah. Waktu beliau rasakan sakratul maut, sakit kan? Sampai Nabi bilang apa? Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Nabi baru kaget, sakratul maut kok sakit begini. Jadi Nabi pikir, aku aja yang Nabi begini sakitnya, macam mana yang umatku bukan Nabi? Kan gitu. Aku kekasih Allah saja begini sakitnya. Gimana nanti yang bukan umatku, nanti umatku yang bukan Nabi gimana? Maka akhirnya Nabi berdoa. Karena Nabi tahu luasnya rahmat Allah. Ya, apa Nabi berdoa? Ya Allah, kalaulah sakratul maut yang kurasakan begitu hebat, gimana nanti umatku ya Allah? Kalau kau izinkan ya Allah, biarkanlah seluruh rasa sakit umat Muhammad saat mati sakaratul maut, biar aku yang tanggung sendiri, kata Nabi. Aku yang tanggung, jangan umat, kasihan mereka. Muhammad siap menebus rasa sakit sakaratul maut umat tuh. Apa enggak dahsyat ini pengorbanan Nabi? Suami istri aja belum tentu mau, Pak. Suaminya berdoa, ya Allah, nanti kalau istriku mati, rasa sakaratul mautnya biar saya tanggung. Tidak ada yang mau. Malah yang ada suami, kapanlah mati kau, cepatlah kau mati, aku mau kawin lagi, katanya. Tapi Nabi luar biasa. Istri juga begitu, jarang ketemu istri. Nanti bang, kalau abang wafat, aku berdoa pada Allah agar rasa sakitnya aku yang tanggung. Enggak ada. Malah sama istrinya, matilah cepat, warisan ya warisan, katanya gitu. Tapi Nabi apa? Mendoakan. Maka saat itu, ya, karena itu kata para ulama ahli tafsir, itulah salah satu kisahnya diceritakan dalam surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Ya, tentang betapa Nabi bersemangat membelain kita supaya kita enggak sakit di saat sakaratul maut. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh ada kata rahim lagi, kasih sayang. Ini salah satu rahmat Allah. Apa kata Allah? Hei manusia, sudah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Tuh, nah siapa? Nabi Muhammad maksudnya.
Ini kan khitabnya adalah untuk penerima ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari kalangan kalian. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat derita kalian ingin ditanggung. Tuh. Derita kita tadi sakaratul maut, Nabi bilang, Muhammad aja yang tanggung ya Allah. Kenapa? Kenapa Nabi sampai begitu baik? Harisun alaikum, karena bersemangat untuk mencari kemaslahatan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Yang namanya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama orang beriman itu sangat santun dan penyayang. Karena itu nanti sakratul maut yang tadinya sangat menyakitkan, bisa sampai putus semua saraf-saraf itu, dan setiap sakitnya saraf putus itu sangat perih, sangat mematikan, sangat menyakitkan buat kita. Diturunkan voltasenya oleh Allah. Salah satunya apa? Allah mencucurkan rahmat melalui doa Nabi tadi. Ya, rahmat Allah nanti akan kita rasakan saat kita menyambut ajal. Kalau tidak melalui rahmat Allah dan sebab doa Nabi tadi, niscaya matinya umat Muhammad ya itu akan sangat menyakitkan. Ya, itu aja sudah ngeri lihat orang nazak, tapi itu sudah diperingan voltasenya sama Allah. Ya, digambarkan tentang sakratul maut kan itu dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Idza balagatin taraqiya wa qila man raq. Kalau nyawa itu sudah sampai ke rongkongan. Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah manusia menduga inilah perpisahan dengan dunia. Apa yang terjadi? Wal tafatis saqu bisaq. Betis dan betis bersilang. Jadi kalau orang mau regang nyawa kan betisnya sampai nyilang. Kenapa? Saking sakitnya. Untung Allah masih kasih rahmatnya, diperingan sedikit rasa sakitnya melalui doa Nabi salah satunya. Ya. Begitulah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini banyak, luas sekali rahmat Allah. Karena itu dalam kitab ini qala al-faqih ya, berkata Syekh Abu Lais Al-Samarqandi, kenapa Allah janjikan rahmat sama orang beriman? Ma a'addallahu lil mu'minina minar rahmah. Kenapa? Allah selalu dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Selalu ada kata-kata itu. Yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dari kata rahmat kan? Ar-Rahmanir Rahim. Banyak kata-kata yang tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, tentang rahmat. Tujuannya apa? Liyahmidullaha ala ma akramahum. Supaya manusia memuji Allah atas kemuliaan rahmat yang mereka terima. Wa yashkuruh, supaya manusia itu bersyukur, ya Allah, bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu yang luas ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, kita ya Allah ya Rahman ya Rahim kami bersyukur kepadamu. Tujuannya diberikan rahmat supaya kita bersyukur. Dan dengan rahmat itu manusia itu punya semangat, wa ya'malu amalan salihah. Dia mau beramal soleh, ya. Kenapa dia mau beramal soleh? Saya pengen beramal soleh supaya Allah merahmati saya. Kalau Allah rahmati saya nggak masuk neraka. Kalau Allah rahmati saya bisa masuk surga. Beramallah saya. Itu tujuannya itu. Allah kasih rahmat supaya kita itu sadar ya untuk berbekal dengan amalan soleh ya. Karena itu rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya apa? Amal soleh. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya amal soleh. Dalam surat Al-A'raf ayat 56. Apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribum
minal muhsinin. Kata Allah apa? Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat. Sama siapa? Minal muhsinin. Siapa muhsinin? Orang yang berbuat kebaikan, amal soleh, zikir, sholat, sedekah, senyum, salam, berbuat baik. Itu buat yang tipe-tipe begini, rahmat Allah sudah dekat buat dia. Ya. Dan banyak bagaimana Allah itu murkanya. Rahmat Allah dengan kemurkaan Allah lebih besar rahmatnya. Makanya kata Allah apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang lebih besar dari rahmat Allah. Makanya dalam hadis qudsi apa? Lau annaka, ya, kalau sekiranya wahai anak Adam, kamu punya dosa sebesar seisi dunia penuh dengan dosamu, ya, la ghafartulak, aku akan tetap ampuni. Kalau dosamu penuh dunia, ampunanku lebih luas dari dunia, kata Allah. Kalau dosamu begitu banyak, ampunanku lebih banyak, kata Allah. Lau kana dzunubuka mala'atis samawati wal ard, kalau dosa kamu penuh bumi dan langit ini, la ghafartulaka wala ubali, aku tak peduli, aku ampuni kamu. Kenapa? Karena rahmatnya lebih besar dari murkanya tuh. Ini kan bikin kita optimis, Pak. Makanya jangan ada yang saya dulu jahiliyah, saya nggak mau ikut pengajian lah, kenapa? Masih kotor. Jangan. Justru Allah kasih ruang untuk kita berbenah, membersihkan diri. Karena apa? Karena rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Allah sediakan yang lebih besar lagi buat kita. Ya, banyak Bapak Ibu rahmat Allah. Di antaranya apa? Laut, Tanjung Pinang, Batam, naik feri, kecelakaan, dimakan ombak sangat jarang. Itu salah satunya apa? Allah rahmati dengan Allah tundukkan laut. Kalau Bapak Ibu mau tahu, aslinya laut itu bergelombang. Setiap akan ada yang masuk dimakan oleh air laut. Salah satunya apa? Allah tundukkan untuk manusia. Ya. Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Nuh. Makanya dalam surat Yasin Allah ceritakan salah satu kasih sayang Allah apa? Allah selamatkan warga yang ikut dengan keimanan tauhid Nabi Nuh. Dalam surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Apa kata Allah? Wa ayatul lahum, di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka manusia, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, kami angkut, kami bawa keturunan mereka dalam sebuah perahu yang penuh. Apa kata ahli tafsir? Perahunya penuh waktu itu Nabi Nuh. Salah satu, coba kalau Anda runut, yang selamat dari perahu Nuh itu kan terus menurun, turun, menurun, turun, menurun, sampai jadi sekarang Nabi Muhammad itu. Selain mereka kan mati semua. Yang ikut perahu aja yang selamat. Dan itu banyak diperintahkan oleh Nabi Nuh, bawa manusia, bawa hewan-hewan, bawa binatang-binatang, itu diangkut di situ. Makanya sampai kapalnya penuh. Ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Setelah Nuh, kami ciptakan buat manusia yang semisalnya supaya mereka bisa berkendara di atas laut. Feri, kapal, perahu, pompong, semua itu salah satunya Allah kasih rahmat manusia bisa mikirkan, ilham bikin itu, dan Allah tundukkan lautnya. Karena kata Allah apa? Wa inna sya'nugriqhum fala sarikha lahum wala hum yulqadun. Wa inna sya', kata Allah, kalau kami mau, nugrikhum, kami bisa tenggelamkan manusia itu mereka. Jadi Allah yang enggak nenggelamkan.
Aslinya air laut itu Bapak Ibu, itu bergejolak. Cuma karena rahmat Allah ditundukkan untuk manusia. Iya. Itu kan dalam surat Yasin. Setelah ayat itu Allah sebut tentang rahmatnya. Wa inna sya'nugriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Apa habis itu? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kenapa semua itu? Kecuali rahmatan minna. Semua itu rahmat dari kami, kata Allah. Wa mata'an ilahin. Kesenangan hidup sampai suatu ketika. Jadi jangan dikira sekarang pergi ke Batam, Tanjung Pinang, ke Dumai, ke Jakarta, naik laut, itu biasa aja. Enggak, itu nikmat Allah. Dalam surat Luqman Allah sebut lagi, alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana perahu-perahu itu bisa berjalan di atas laut dengan nikmat Allah? Kalau Allah nggak kasih rahmat, dimakan semua kapal dengan air laut. Kalau Anda mau tahu aslinya laut memakan semua yang ada di atasnya. Tapi Allah tundukkan buat manusia. Makanya kalau lagi naik ferry, gelombang lagi kencang, ingat-ingatlah ayat ini. Supaya bersyukur kita. Itu dalam surat Luqman jelas. Alam taro, apa kau tidak memperhatikan? Annal fulka, sesungguhnya fulka itu artinya perahu. Tajri fil bahri, berjalan di laut, bi ni'matillah, bisa jalan di atas laut itu nikmat Allah, rahmat Allah. Untuk apa? Liyuriyakum min ayati, untuk tunjukkan sama kalian tanda-tanda kebesarannya. Jadi bukan laut ini tenang karena tenang sendiri, enggak, Allah yang kirim rahmatnya. Laut, tunduklah engkau padaku, jadikan manusia bisa mengalir di atasmu. Kalau Allah enggak kasih rahmatnya, habis kita semua. Enggak ada cerita lah. Batam, Tanjung Pinang, sep, Oceana dimakan, Marina dimakan, udah enggak ada lagi ya. Dumai Express habis. Makanya kalau lagi nyebrang tuh bersyukur-syukurlah, banyaklah bersyukur. Ya, itu salah satu rahmat Allah, Allah tundukkan laut buat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu besar rahmat Allah kepada manusia, seharusnya membuat kita itu lebih tunduk padanya, lebih banyak bersyukur. Dan rahmat inilah, kalau orang sudah ngerti memburu rahmat Allah, dia akan mendapatkan ampunannya. Ya, ada sebuah riwayat hadis ya dari Sa'id Al-Khudri. Ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ada satu orang, ya, tidak disebut dari kalangan Nabi siapa, tapi diceritakan oleh Rasulullah, ya, laqad dakhala rajulun al-jannah, ada seorang laki-laki, ya, dia masuk surga, kata Nabi. Tapi beliau nggak bilang ini dari umat kapan. Pokoknya ada laki-laki, ma'amila khairan qattun, dia belum beramal soleh dengan banyak, baru sikit, illa tauhid, cuman dia bertauhid, beriman, nggak syirik. Ya, ini orang amalannya nggak banyak, cuman kok jadi ahli surga, amalannya pas-pasan, bahkan kurang sebenarnya. Makanya kata Nabi, ma'amilu khairun qattun illa tauhid, dia tidak banyak amalnya, cuma dia jaga tauhidnya, imannya. Kenapa sebabnya? Kata Nabi, qala li ahlihi hina hadarahul maut, karena waktu mau mati dia bilang sama istri sama anaknya, si fulan ini masuk surga, sebelum mati dia bilang sama istri anaknya, wahai istriku, idza ana mittu fahriquni binnar, kalau aku mati nanti tolong kau bakar jasad aku pakai api, katanya. Makanya saya bilang tidak di syariat Nabi Muhammad, ya,
mungkin yang lain-lain, karena kita tidak disyariatkan untuk dikremasi, ya, orang Islam tidak dikubur. Tapi Nabi yang ceritakan. Kemudian thumma stakhukuni thumma zarau fil bahri wa nisfi fil barri. Nanti istriku kalau sudah kau bakar badanku ini jadi abu, abunya sebagian taruh di laut, sebagian taruh di darat. Ya. Falamma mata fa'alu dzalik. Maka ketika dia mati keluarganya lakukan itu. Setelah dia mati dikumpulkan sama Allah. Malaikat ambil abu-abunya dia, jadikan satu. Saya ingin tanya sama dia ini, kenapa dia minta dibakar? Ya. Amalannya nggak banyak. Ya. Fajama'ahu, maka malaikat kumpulkan, kemudian dia dihidupkan, ditanya oleh Allah, ya, di akhirat. Ma hamalaka ala ma sona'ta, ya. Apa yang membuat engkau melakukan itu fulan sampai kamu suruh keluargamu untuk bakar? Ya. Yang pertama dia bilang apa? Mukhafataka ya Rabb. Aku takut kepada dosa-dosa yang dilakukan badanku ya Allah. Takut kepada engkau ya Allah. Tapi dengan itu mudah-mudahan engkau merahmati aku. Rahmat Allah yang dia cari. Maka apa kata Allah? Faghfarallahu lahu bidzalik. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini dikatakan, maka atas dasar rasa takut dan mengharap rahmat Allah itulah akhirnya si fulan itu diampuni. Dia amalnya nggak banyak, pas-pasan, tapi apa? Dengan rahmat Allah, rasa takut kepada Allah, Allah kasih rahmatnya, Allah ampuni, Allah masukin surga. Kadang-kadang kalau rahmat Allah datang itu nggak bisa dibaca. Makanya kita nggak boleh memvonis ada orang yang dia tuh preman, ngapain lah ke masjid. Jangan. Kalau Allah sudah kasih rahmat, kasih sayang sama dia, dilembutkan hatinya, jangan-jangan dia jadi orang setelah hari itu lebih rajin ke masjid dari Anda. Jangan. Rahmat Allah luas. Ya. Anda kalau tahu Khalid bin Walid itu orang yang paling banyak pedangnya kena leher orang Islam. Bunuh orang beriman. Fathul Mekah dia masuk Islam. Siapa nyangka? Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Nabi. Fathul Mekah masuk Islam, rahmat Allah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, laut ditundukkan Allah, nikmat kita rasakan, ya. Kemudian bumi ini dihamparkan, itu salah satunya Allah berikan rahmatnya buat kita semua. Nanti kalau sudah hari kiamat Allah cabut rahmatnya, ya, ini nggak beraturan lagi dunia ini, nggak beraturan lagi. Selama ini sekarang, ya, matahari masih berada di jalur edarnya itu karena rahmat Allah. Kita jangan pernah bisa berpikir bisa jauh dari rahmat Allah, nggak bisa. Kita tinggal di Batam, ya, lampu merah mati 2 jam aja kacau. Ya, coba di Gelail itu coba, lampu merah mati 2 jam aja, kacau. Ada yang telajak sini, telajak sana. Kalau nggak diatur sama Samsat, sama Dishub, sama Satlantas, kacau 2 jam. Bumi ini kalau Allah cabut rahmatnya 10 menit aja, mau jadi apa? Jangankan 10 menit ya, jangan 5 menit aja. Allah lupa rahmatnya, nggak dikasih, Allah lupakan, oksigen nggak dikirim ke manusia. 5 menit, habis kita semua. Sayang Allah sama kita. Kalau yang pernah kena COVID tahulah oksigen itu susah dicari. Saya waktu COVID mau mati, oksigen itulah yang susah. Napas tuh susah, mahal. Walaupun sampai sembuh napas masih tersengal-sengal gitu kan. Sampai kata dokternya, coba aja Ustadz beli oksigen. Oksigen itu waktunya harganya berapa juta gitu. Itu kalau Bapak tahu oksigen yang kecil tuh di rumah sakit, sebentar aja buat 3 kali ke WC habis itu. Tapi Allah kasih apa? Gratis. Gratis sama kita. Kalau Allah lupa ngatur aja, matahari kepleset,
nyerempet planet yang lain, habis ini semua. Itu salah satunya rahmat Allah. Allah menjadikan ya matahari, bulan, bumi dan segala tata surya itu masih berada di garis edarnya. Ini rahmat Allah yang sangat luas bagi kita, ya. Jangan sampai kita sia-siakan, ya. Ini merupakan satu kenikmatan besar. Makanya kalau berdoa, salah satunya sebutlah sifat Allah, ya. Dari sifat rahmatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nahmaduka wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, kami memujimu, kami bertobat kepadamu, kami mohon ampunanmu, kami memujimu, kami mohon ampunanmu. Salah satunya dengan menyebut sifat Allah yang maha Rahman dan Rahim. Ini kasih sayang Allah. Nanti kalau di hari kiamat itu tata surya udah nggak diatur lagi, kiamat terjadi, ya kan? Langit bertabrakan, antara langit 1 dan ke-7 semuanya hancur, nggak ada yang bisa selamat di situ. Ya, hari ini masih dipertahankan alam raya ini, salah satunya adalah satu rahmat Allah tadi. Makanya kata Nabi, Allah cuma bagi satu cukup buat kalian. Allah cuma bagi satu saja. Terus yang sisanya mana? Nanti tunggu sabar. Kalau kamu masuk surga, 99 siap akan kita rasakan. Sabar dulu. Yang penting kita istiqomah, ya, bisa tetap beramal soleh sampai umur kita diselesaikan oleh Allah dengan ajal kita. Nanti kita akan menerima rahmat yang lebih besar lagi di akhirat. Fa'amsakallahu indahu, karena Allah simpan di sisinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita berdoa minta rahmat Allah itu mesti kita doakan orang lain. Memang itu salah satu kebaikan dari kita buat orang lain. Dan kalau doa tuh jangan pelit, memang bagus. Doakan yang lain, keluarga, menantu, ipar, semuanya didoakan, ya. Doakan. Kayak misalnya kita punya orang tua meninggal, orang tua dari suami ibu didoakan. Gitu juga saya punya bapak meninggal, bapaknya istri pun akhirnya kita harus doakan, ya, karena doa itu kembalinya ke kita juga. Jadi kita doakan juga, ya. Bahkan orang yang meninggal aja doanya rahmat kan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmatilah dia. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ampunilah, hapus kesalahannya. Itu dari doa ampunan aja rahmat, ya. Kita datang ke kuburan juga begitu, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun rahimakullahu alaikum, semoga Allah merahmati kalian semua. Kan rahmat doanya semua yang udah mati begitu, ya. Ya, begitu juga yang bukan, yang masih hidup kita doakan. Nah, kemudian doanya apa? Yang paling mudah adalah irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna. Kalau tahlil kan suka baca ya. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna, rahmatilah kami ya arhamar rahimin. Itu kalau rahmat itu mencakup semuanya, ampunan, dihapus dosa, dilindungi,
ya, kemudian dimasukkan surga, itu semua. Ya, makanya nggak bisa dipisahin. Jangan ada orang bilang kalau mau beramal minta rahmat aja, jangan minta surga. Jangan dipisah. Rahmat Allah itu salah satunya kamu dikasih surga. Cuman ini capaian yang lebih tinggi. Makanya sampai Nabi bilang, tidaklah seorang hamba itu masuk surga dengan amalnya. Engkau juga ya Nabi? Iya, aku juga. Terus dengan apa kami masuk surga? Dengan rahmat Allah. Kalau dia beramal tapi Allah nggak merahmati, kan percuma juga, amalnya nggak diterima. Ya, intinya tuh rahmat Allah dan rahmat Allah. Jadi doanya itu aja Bu, irhamna ya arhamar rahimin. Ya, rahmatilah kami yang maha pengasih dan maha penyayang, arhamar rahimin. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وكبيرا ومن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا رحمن مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.